Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta info, guru, dan tunjangan. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan menemani teman-teman berbagi info-info terbaru terkait PPPK Guru. Nah, di sini admin akan berbagi video tentang cara terbaru untuk mengecek pengabdian teman-teman guru honorer yang terdata di dashboard GTK, dan tentunya itu diakui oleh Kemdikbudristek. Jadi terkait dengan adanya rencana pemerintah memberikan tambahan afirmasi bagi teman-teman guru honorer yang berusia 50 tahun ke atas, atau kita tidak tahu bisa jadi juga diberikan kepada teman-teman yang berusia 35 tahun ke atas. Jadi di sini belum ada info resmi tentang untuk tambahan afirmasi ini apakah diberikan kepada 50 tahun ke atas atau mulai start di 35 tahun ke atas. Karena memang sampai saat sekarang belum ada pengumuman resmi dari Kemdikbudristek seperti itu, teman-teman. Makanya di sini admin membagikan konten ini untuk seluruh usia, mulai dari usia yang 35 tahun ke bawah sampai yang berusia 35 tahun ke atas. Nah, sekedar informasi bahwa di tempat admin ini hujan deras, jadi seandainya jika suara admin pecah itu mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Oke, sebelum misalkan teman-teman kita lanjut ke video berikutnya, teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu, dan teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya untuk mengecek terbaru riwayat pengabdian teman-teman yang diakui oleh Kemdikbudristek. Adalah caranya, teman-teman perhatikan ya di dashboard. Silakan teman-teman membuka browser. Teman-teman bisa buka browser Google Chrome ataupun teman-teman bisa membuka browser Mozilla Firefox. Kebetulan admin di sini menggunakan browser Mozilla ya, maka kita ketikkan saja di sini PTK Datadik ya. Nah, di sini teman-teman ketikkan PTK Datadik. Silakan diperhatikan di sini ada tulisan PTK Datadik, itu teman-teman silahkan ketikkan PTK Datadik, kemudian teman-teman tekan enter. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini teman-teman ya. Akan muncul halaman seperti ini, PTK Datadik. Nah, di sini silakan teman-teman langsung saja klik ya yang pertama ini. Nah, setelah tampil seperti ini, teman-teman akan diarahkan di halaman login menggunakan SSO ya, seperti itu. Di sini kita login menggunakan SSO. Teman-teman bisa langsung klik atau teman-teman bisa klik kanan kemudian open link in new tab. Namun di sini saya sarankan langsung saja klik login menggunakan SSO. Nah, di sini akan muncul Dapodik autentikasi pengguna PTK Dapodik. Nah, di sini kita langsung masukkan user dan passwordnya. Nah, setelah itu kita masukkan user dan password, maka teman-teman langsung saja tekan tombol masuk. Nah, di sini akan tampil dua menu teman-teman ya, pendidik dan tendik. Login sebagai pendidik dan tendik pada SD 96 Uru. Nah, di sini teman-teman sama saja, jika tak tampil seperti ini, klik saja salah satunya. Nah, kita tunggu sampai prosesnya, karena ini sudah proses masuk ke beranda manajemen Dapodik teman-teman ya. Seperti itu. Nah, akan tampil seperti ini. Akan tampil halaman seperti ini. Selamat datang Saripudin ya. Di sini ada biodata, kemudian beban ajar, tugas pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan riwayat. Nah, sekarang pertemuan kita pada hari pertama untuk mengecek TMT di sini biodata. Kemudian teman-teman pilih kepegawaian. Maka secara otomatis akan tampil TMT teman-teman. Namun di sini yang terbaca adalah TMT pada saat guru ini menerima SK kepala daerah, bukan TMT-nya yang terbaca di awal dia menjadi seorang guru. Nah, sekarang bagaimana caranya mengecek TMT-nya waktu awal menjadi guru? Tentunya bukan, kita tidak boleh mengacu di info GTK. Jadi sekali lagi teman-teman jangan terkecoh ya, tidak mengacu di info GTK. Jadi cara terbaru dan cara yang paling tepat untuk mengecek
TMT pengabdian teman-teman semenjak menjadi guru adalah caranya seperti ini. Kita scroll ke atas, kemudian di sini kan ada 9 menu: biodata, beban ajar, tugas, pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan riwayat. Nah, untuk mengecek kevalidan data teman-teman pengabdian teman-teman semenjak menjadi guru, maka teman-teman klik yang riwayat. Nah, secara otomatis akan tampil riwayat kerja, status kepegawaian guru honor sekolah. Tadi kan yang kita cek di biodata itu adalah statusnya sudah berubah menjadi honor daerah, dan inilah yang terbaca di info GTK. Yang terbaca adalah honor daerahnya, padahal sebenarnya yang awal dia mengajar adalah sebagai seorang guru honor sekolah dan terbaca di riwayat kerja. Pertanyaannya sekarang, yang mana yang akan dilihat diakui oleh Kemdikbudristek? Apakah yang ada di info GTK atau di riwayat kerja? Jelas yang diakui Kemdikbudristek adalah yang ada di riwayat kerja ini, karena perlu teman pahami bahwa PTK Datadik adalah website resminya juga Kemdikbudristek, dan bahkan untuk mengetahui atau mengecek awal-awal kita mengajar teman-teman ya. Makanya kemarin admin mengatakan bahwa riwayat kerja ini penting karena itu sebagai bukti rekam jejak jejak kerja teman-teman mengajar di sekolah. Nah, pertanyaannya sekarang, riwayat kerja ini, data riwayat kerja ini itu sama dengan data yang ada di SIM PKB. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi status kepegawaiannya di sini guru honor sekolah, jenis PTK guru mapel, lembaga sekolah, nomor SK ini, kemudian TMT-nya adalah tanggal 1 bulan 1 2009. Nah, jelas TMT-nya ini berbeda dengan yang di sini teman-teman ya. Jadi yang mana valid? Jadi yang valid adalah yang ada di riwayat kerja. Karena kenapa? Data yang ada di riwayat kerja itu sama dengan data yang ada di SIM PKB. Meskipun berbeda dengan info GTK-nya, karena dia sudah menjadi honor daerah tingkat 2 kabupaten, pasti yang terbaca di info GTK adalah ini yang 4 bulan 8 2014. Padahal sebenarnya dia awal mengajar adalah tanggal 1 bulan 1 2009. Jadi yang mana valid? Yang valid adalah yang ini, yang riwayat kerja, karena ini adalah bukti bahwa dia pertama kali honor. Berarti ini yang menjadi garansi penghitungan awal TMT pengabdian guru tersebut, berapa lama start dia mengajar sampai sekarang. Karena kenapa? Yang ada di riwayat kerja ini atau di riwayat karir ini itu yang akan terinput juga di aplikasi SIM PKB. Seperti itu. Jadi tidak selamanya yang menjadi patokan adalah data TMT yang ada di teman-teman ya, yang ada di info GTK. Karena apabila guru tersebut memiliki SK Bupati, maka secara otomatis tentunya akan berbeda. Dan apabila teman-teman tidak memiliki SK Bupati, maka data yang ada di riwayat kerja dengan data yang ada di istilahnya di info GTK itu bakalan sama. Nah, pertanyaan, jika tidak memiliki SK Bupati dan tetap berbeda, maka memang ada kesalahan penginputan. Sebaiknya teman-teman menghubungi operator untuk melakukan perbaikan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu informasinya. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah cukup jelas apa yang admin katakan tentang cara mengecek TMT yang diakui Kemdikbudristek ya. Berarti tidak selamanya itu kita ceknya di info GTK. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menghubungkan info GTK dengan PTK Datadik? Caranya seperti ini. Tinggal scroll saja ke bawah, maka di sini akan muncul menu info GTK. Nah, di sini teman-teman sisa klik saja buka info GTK. Tanpa kita login di info GTK, itu kita sudah bisa membuka info GTK teman-teman. Di sini dia akan otomatis terbuka tanpa kita memasukkan password lagi setelah kita login di PTK Datadik. Nah, seperti itu. Nah, ini buktinya teman-teman ya. Ini sudah terbuka ya. Nah, di sini posisinya seperti ini. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat TMT-nya di Dapodik. Ya, ini perhatikan TMT-nya di Dapodik yang terbaca adalah SK Bupatinya. Padahal sebenarnya dia awal mengajar itu di sini riwayat kerjanya. Jadi sebenarnya yang dihitung Kemdikbudristek tidak selamanya data yang ada di info GTK, tapi yang dihitung adalah data yang ada di manajemen individu yang terkoneksi dengan server Dapodik Dasmon, yaitu berada di riwayat kerja. Karena di riwayat kerja itu jauh lebih lengkap teman-teman ya, mulai dari awal penginputan, mulai dari status kepegawaian sampai tempat kerja, itu semuanya terinput di riwayat kerja di PTK Datadik. Jadi info GTK dianggap
artinya ini cuma rangkuman saja ya, rangkuman terupdate-nya. Padahal untuk data lama, untuk riwayat pengabdian itu ada di PTK Datadik, dan tentunya ini adalah servernya juga Kemendikbudristek. Jadi secara otomatis juga tetap diakui. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak selamanya itu berasal dari info GTK, tapi kita lihat dulu di riwayat kerja dengan SIM PKB baru melihat info GTK. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.